memberikan materi-materi, tapi kita nanti di sini sharing, diskusinya yang banyak. Baik diskusi antara sesama teman-teman, diskusi saya sama Ibu Hikmah akan cukup memberikan penguatan-penguatan saja. Karena yang mengetahui di lapangan itu adalah Bapak Ibu. Tentu masalah-masalahnya berbeda, karena saya tadi mengatakan di awal bahwa setiap sekolah, setiap daerah tentu punya karakter masing-masing. Ada cara, ada strategi yang dilakukan, sehingga tentu setelah mengidentifikasi masalah, tentu banyak yang harus didapatkan. Nah, untuk mengidentifikasi masalah ini silahkan Bapak Ibu tulis sebanyak-banyaknya. Apa masalahnya? Karena nanti akan kita temukan akar masalahnya di mana. Itu nanti ke depan itu kita akan tahu setelah diidentifikasi, dianalisis, kita akan mengetahui sesungguhnya akar masalahnya di mana. Jadi saya kira begitu ya Ibu Hikmah, kita beri kesempatan Bu untuk menyelesaikan, untuk mencari akar permasalahannya. Silahkan kesempatan ini kita gunakan ya. Namun sebelumnya ada barangkali yang mau bertanya sebelum bekerja, karena ini nanti akan kita diskusikan. Jadi ini kan 3 jam kita bersama-sama, tadi sudah terhitung, sudah direkord, sehingga nanti kita akan selesai dalam waktu 3 jam. Dan mohon maaf, mungkin 3 jam ini kita bisa gunakan untuk sama-sama di room ini menyelesaikan hari ke-1 yang terkait dengan 2 jenis permasalahan. Nah, silahkan Bapak Ibu, barangkali yang mau ditanyakan, atau Ibu Hikmah, silahkan Ibu Hikmah bisa memandu. Mohon maaf Ibu, saya mau bertanya Ibu. Ya, Margareta. Iya, ini kan tadi permasalahan apa akar masalah seperti itu kan Bu? Ini masalah saat kita mengajar atau masalah kita di gurunya atau di siswanya begitu? Ya, jadi kita lebih banyak siswanya, ya. Kita bisa jadi mungkin ada di gurunya yang kurang metodenya, mungkin ini yang perlu diperbaiki. Jadi tidak serta-merta kepada guru, tapi itu kita melihat permasalahan yang ada pada siswa. Mungkin 1-2 bisa dengan adanya permasalahan guru yang nantinya masalah teknologi inovasi itu ya memang biasanya guru-guru yang tidak menerapkan itu, dan ada juga guru yang sudah menerapkan tapi tidak memahami sesungguhnya bahwa teknologi ini saya sudah lakukan. Jadi itu ya, silakan Ibu. Tentu kita lebih banyak kepada siswanya karena ini terkait dengan pedagogi. Terima kasih Bu. Iya. Ya, silahkan Bu. Ya, silakan Ibu Hikmah ya dipandu. Jadi mungkin ini kesempatan ini silahkan bisa dipandu Ibu Hikmah sambil mereka menyelesaikan, mencari, mengidentifikasi masalah-masalah. Iya Bu, baik Bu. Ya, baik Pak ibernya dengan Pak siapa? Pak Salahuddin. Bu, atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu Bu yang mengenai identifikasi masalah yang berkaitan dengan pedagogi. Maksudnya di sini Bu, pertanyaan saya apakah yang kita identifikasi ini nantinya itu yang berkaitan dengan pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran yang diampu seperti seni budaya, atau apakah bersifat umum Bu? Gitu. Iya, baik Pak. Sebenarnya kalau dari pedagogi, literasi dan numerasi ini sebaiknya ada kaitannya dengan yang Bapak pelajari yang Bapak di kelas. Ada kaitannya dengan pelajaran seni budaya Pak. Boleh saja general, nantinya itu ketika dalam pemanduan pengerjaan LK akan jadi umum Pak. Tapi ya makanya yang ditemukan itu silakan Nak, masuk saja, masuk ini. Nah, nantinya yang akan ditemukan itu adalah kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang Bapak temukan di pelajarannya Bapak, di pelajaran seni budaya Pak. Bahkan sebenarnya kalau mau lebih spesifik misalnya kalau di numerasi ya, numerasi Bapak musik ya? Bapak musik. Saya pendidikan seni rupa. Oh, seni rupa mungkin kaitannya proporsi itu kan kaitannya dengan numerasi misalnya. Nah, boleh lebih spesifik ke situ. Misalnya
siswa kurang mampu memahami skala gitu, skala dalam membuat seni rupa, membuat gambar seni rupa. Jadi boleh lebih spesifik ke situ, Pak. Karena juga kekhasannya, sehingga juga nanti lebih mudah penyelesaiannya. Bapak yang begitu, Pak Salahuddin. Ya, terima kasih Bu atas. Iya. Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Kalau tidak boleh dikerjakan dulu. Assalamualaikum. Oh iya, baik Bu. Iya, Bu Ibu Dina. Hikmah. Ya, saya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Izin mau bertanya, mungkin untuk dari guru dulu ya. Dari guru itu sekarang kan peralihan kurikulum ke-13 ke Merdeka. Nah, itu di sekolah saya masih terkendala mengenai media pembelajaran, terutama bukunya. Sementara yang kita dapat, kita kan belajar dari modul pembelajaran yang di-download. Untuk buku anak kan memang belum tersedia. Nah, itu. Terus kita sebetulnya sudah ada modul di situ, panduannya sudah ada semuanya, cuman kita kurang mengeksplor apa yang menjadi langkah berikutnya, maksudnya guru kurang kreatif begitu. Terus kedua, di SMP 6 itu ada siswa yang berkebutuhan khusus ABK. Nah, itu di dalam kelas ada beberapa dibagi di dalam kelas itu kan kita harus membedakan cara mengajarnya yang tadi malah ke diferensiasi. Nah, itu kadang sebetulnya kalau kita mau memang mengajar semua siswa yang ibaratnya dalam tanda kutip normal semua gitu kan. Nah, cuman di dalam situ memang ada yang kadang anak itu di kelas itu cuma diam, tidur, mengganggu temannya. Tapi bagaimana sikap kita supaya anak itu ikut pembelajaran, tapi kadang nggak mau menulis, nggak mau beraktivitas gitu. Itu kan apa namanya? Kan nanti kita ada laporannya tentang nilai. Nah, itu juga bagaimana. Terus saya sudah melakukan diferensi ke anak-anak. Seni budaya ini ada 4 seni rupa, musik, tari, dan teater. Nah, di dalam kelas itu ada beberapa anak yang suka musik, tari, teater. Nah, itu kemarin saya Pak mau kalau kita moving class enak, ini ada kelas seni musik, tari, cuma kan terkendala tempat dan guru yang move di situ. Jadi bagaimana cara kita mengatasi, misalnya dalam kelas itu ada beberapa peserta didik yang menyukai beberapa satu seni saja, misalnya, Bu, saya suka seni musik, tapi saya nggak suka menggambar. Nah, sebetulnya tantangan, cuma kan juga PR juga kita sebagai guru bagaimana supaya siswa itu lebih menyukai semua seni. Ya, mungkin itu aja Bu ya pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik Ibu. Untuk masalah, mungkin saya mendapatkan apakah yang Ibu sampaikan tadi itu bisa masuk kategori masalah atau tidak ya Bu ya, begitu. Ya, pertama Bu. Nah, itu yang kalau permasalahan yang tadi perbedaan buku ajar. Buku ajar kan sekarang peralihan kurikulum Merdeka dan tidak semua juga yang baru mendownload. Nah, itu Bu bisa masuk ke kategori masalah literasi. Kan di analisis masalah pertama kan ada itu Bu ya, pedagogik, literasi, dan numerasi. Izin sebentar, anak-anak silahkan masuk teratur nak. Jadi jadi itu bisa masuk Bu. Misalnya anak-anak kurang membaca, misalnya kurang mempelajari, kurang mendapatkan teori dari buku ajar, itu kan bisa masuk kategori literasi. Nah, kan itu ketahuan penyebabnya apa, tapi tidak nanti itu bisa masuk ke analisis masalah nih, misalnya guru belum inovatif memberikan buku-buku ajar dan seterusnya. Meskipun masalah Ibu nanti ini juga sepertinya bisa saja muncul kalau saya tidak salah di permasalahan keempat yang belajar inovasi, tapi kan ini dari arahan Ibu dosen kita selesaikan dua saja dulu, yaitu pedagogi literasi numerasi dan yang kedua tadi inklusi ya, ABK, berdiferensiasi. Nah itu Bu, yang tadi permasalahan Ibu soal buku ajar itu bisa masuk ke masalah literasi. Jadi lihat dulu siswanya, karena kesenjangan buku ajar, ada gapnya buku ajar, apa yang terjadi dengan siswa Bu? Misalnya siswa kurang memahami materi teori dasar misalnya musik atau teori dasar tari. Nah, itu kan kelihatan lagi analisisnya kenapa buku ajar yang tidak sesuai dan seterusnya. Jadi kelihatan permasalahan literasinya. Lalu betul sekali Ibu, kalau yang di ABK itu kalau misalnya kondisi anak yang lambat menerima materi lambat menangkap informasi, ya mungkin kalau itu kan melalui asesmen ya.
asesmen ketika dia masuk sekolah. Kan ada yang namanya juga, mungkin Ibu sudah paham kalau di sekolah tunagrahita mungkin ya, atau lambat menerima informasi, itu beda-beda tingkatannya sesuai dengan asesmen di sekolah masing-masing. Nah itu bisa Bu, salah satunya, tapi Ibu spesifikkan penulisannya masalahnya apa. Misalnya begini, siswa belum mengetahui di mana minat belajarnya, atau bisa jadi ke guru-guru belum mampu mengklasifikasikan minat belajar siswa, atau misalnya kurangnya tenaga yang membantu untuk memfasilitasi minat siswa dan seterusnya. Itu bisa dimasukkan di permasalahan yang tadi berdiferensiasi. Oke, Seperti siap. itu Bu Dina. Ya, terima kasih Ya. jawabannya sudah paham. Terima kasih. Ya Bu. Ya, silakan Bapak Ibu dikerjakan dulu. Ada yang mau bertanya lagi Pak? Aduh Bapak buram tuh mungkin Pak ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namanya proses belajar, itu tentu kita berhadapan dengan namanya siswa. Ya. Siswa itu mempunyai karakteristik yang tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, Ibu. Dan itu tidak bisa kita pungkiri. Di kurikulum mengatakan seperti ini, oke lah. Di kurikulum mengatakan seperti ini, tetapi kita lihat proses daya tangkap siswa itu berbeda-beda, Ibu. Si A dengan si B itu berbeda, mempunyai daya tangkap yang berbeda. Mungkin bisa jadi itu bawaan keluarga atau bawaan dari lahir, dan itu sering kita dapatkan. Iya Pak. Dia mempunyai daya tangkap yang berbeda dengan teman-teman. Mungkin ada juga siswa yang pendiam, ada juga siswa yang suka berbicara tetapi kalau kita langsung pas saat kita memberikan pertanyaan susah untuk menjawab. Nah itu seperti apa untuk penyelesaian masalahnya seperti apa, Bu? Oke, baik Pak Agus, terima kasih pertanyaannya. Bapak sudah boleh menuliskan Pak, masalah yang Bapak temukan tadi itu daya tangkap anak, berarti itu masuk ke pedagogik, minat belajar siswa, ya, minat belajar siswa, karakter siswa, itu semua masuk ke permasalahan pedagogik Pak. Nah, karena di LK kali ini kita diarahkan untuk menganalisis masalah dulu, jadi pekan ini ya sampai 3 hari ke depan itu Pak, Bapak Ibu ya, kita menganalisis masalah dulu, mengidentifikasi masalah. Nah, silakan Bapak Ibu mengidentifikasi masalah dulu. Tadi sudah kelihatan itu Pak, jawabannya tinggal dituliskan di LK. Oh iya, minat siswa kurang. Apa sih tadi semangat belajar siswa, motivasi siswa itu sudah kelihatan masalah pedagogik. Nah, nanti tinggal dianalisis masalahnya. Nah, kalau misalnya masalah Bapak ini akhirnya terpilih, nah saya tidak membocorkan LK2 seperti apa ya, tapi kan kemarin juga sudah ada pengantar pembelajaran ya, pengantar waktu di awal-awal waktu orientasi pembelajaran kemarin. Nantinya Pak, masalah-masalah yang kita temukan di lapangan seperti ini, Bapak, nanti kita akan diantar dengan mengeksplorasi solusi, menemukan solusi dari masalah yang Pak Agus temukan. Jadi hari ini Bapak Ibu tugasnya, saya tidak mau bilang simple, tapi saya membuka mindset Bapak Ibu bahwa insya Allah mudah. Hari ini Bapak Ibu cuma disuruh menemukan apa masalah yang terjadi di sekolah yang Bapak Ibu hadapi. Ya, nanti kalau solusinya belum Pak, Bu, belum sampai. Nanti akan ada sesi kita akan menemukan apa solusinya. Nah, sepertinya kalau saya tidak salah ingat akan ada di LK12. Gitu Bapak Ibu. Jadi catat aja dulu banyaknya masalahnya. Ya, tadi kalau Ibu dosen sampaikan kita buat masalah, cari masalah dulu di poin 1 dan 2. Nah, kalau misalnya sudah selesai Bapak Ibu dan Bapak Ibu merasa oh saya mau lanjut di persoalan 34, 56, 34 misalnya, boleh untuk persiapan hari besok ya. Seperti itu Bapak Ibu. Iya. Waktunya 3 jam Bapak Ibu boleh disambi dikerjakan. Saya dan Ibu Syahruni juga tetap di room ini.
Mungkin Bapak Ibu butuh waktu pengerjaan juga, jadi mungkin tidak perlu meninggalkan grup link Zoom ini sambil dikerjakan juga. Biasanya insidental itu Bapak Ibu lagi menulis pengalaman kemarin, menulis tiba-tiba, aduh saya mau bertanya ini gitu, tiba-tiba ada saya kurang paham di sini kira-kira begini. Nah, gitu. Nanti juga Bapak Ibu yang ada di sini boleh bantu temannya, ya Pak Bu ya, ditemukan redaksi katanya, redaksi kalimatnya dan seterusnya. Iya. Mungkin kalau enggak ada yang mau bertanya lagi, saya mohon Ibu dosen, mungkin Bu Uni, Bu Syahruni ada yang mau ditambahkan Ibu dari diskusi singkat tadi? Sebentar Ibu, Hikmah mau tanya. Iya, oh dengan Ibu Ana ya? Ya, itu kan kita disuruh menulis, itu tidak ada formatnya kah atau kita tulis sendiri? Untuk kita sendiri dulu kah? Bagaimana? LMS. Oh iya Bu Ana, LMS-nya sudah bisa terbuka belum? Bapak Ibu, LMS terbuka? Saya ini sudah sampai pada tahap Tahap 1 Pak, yang LK 11 dulu, analisis identifikasi. analisis di Ya, saya buka di sini dashboard ada pendahuluan. Identifikasi masalah Pak. Untuk LK 11 harus di tersedia begitu Bu. Oh, tuh. Bapak Ibu ada grup WA dengan adminnya Pak? Ada. Tapi saya Ibu Dian sudah mengirim. Iya, yang dikirimkan Ibu Dian. Seperti itu Pak. Nah, boleh dibuka LK-nya Bapak Ibu di LK yang di. Nah, Ibu Dian adminnya ya, Bapak Ibu ya. Di situ boleh dilihat Pak, LK 11 itu analisis, identifikasi masalah. Nah, ada itu masalahnya sudah ada 6 masalah yang ditemukan. Di masalah pertama itu pedagogik, literasi numerasi, yang kedua pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kerjakan dulu itu kalau sesuai arahan Ibu Syahruni tadi, kita selesaikan dulu di 1-2. Ya, kan di situ menemukan masalahnya ya. Apa masalahnya yang ada di situ? Ya. Bagaimana Bapak Ibu, saya silakan Ibu dikerjakan. Sepertinya angkat tangan, silakan Bu. Ya. Baik Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mau pastikan saja yang saat ini untuk kita kerja itu apakah ini yang kami harus kerjakan itu Ibu, apakah hanya 2 permasalahan saja yang mengenai difference tadi dengan pedagogik literasi numerasi? Karena tadi menurut Ibu dosen tadi, beliau mengatakan ada 6 permasalahan. Betul Ibu. Masalah yang kita temui di lapangan itu banyak. Kami kerjakan sekarang ini 2 permasalahan saja yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu dosen sama Ibu Pamong tadi. Bagaimana? Ibu harus baik, terima kasih Bu Emil. Nantinya Ibu akan mengerjakan semua soal semalahan, kan ada 6 total permasalahan Ibu ya. Ibu, suara saya cukup jelas Bapak Ibu ya. Ada total permasalahan yang diminta untuk dirumuskan, dicarikan masalahnya. Nantinya Ibu, karena ada 3 hari ke depan, Bapak Ibu pasti akan diminta dan akan mempresentasikan ke 6-6-nya. 6 masalah Ibu dapatkan itu. Ya, tetapi mungkin studi pengerjaannya mungkin ya boleh tadi diarah kalau mau dengan hal ini 3 untuk ini Bu ya, untuk pengerjaan aplikasi masalahnya ada 3 hari. Mungkin kalau mau lebih ringan selesaikan 2 lagi, hari terakhir 2 lagi. Lalu setelah itu presentasi. Tetapi ya pengguna itu lengkap Bu. Jadi isi sampai iya. Tapi kita fokus ya 2 dulu. Tadi kan sudah dijelaskan juga pengantarnya dari Ibu Syahruni. Tapi kalau misalnya Ibu merasa cukup ada waktu untuk mengerjakan lagi juga tidak apa-apa. Ibu. Ya. Jenis ya, permasalahannya. Ya. Berarti hari ini yang kita kalau Ibu. Baik Ibu, saya ke Ibu siapa ini dulu ya? Ibu. Ya, Ibu Emilia dulu ya. Ibu Emil, kenapa Bu? Bu. Oh iya, baik Bu. Sama-sama Bu. Bu Arfiani tadi ya? Bu, saya mau tanya, itu setiap permasalahannya, itu misalnya pedagogik ada berapa permasalahan dibikin? Tidak perlu dibatasi Bu. Ibu Arfiani sebanyak-banyaknya saja Bu. Misalnya. Banyak-banyaknya. Walaupun ada minimalnya Bu? Iya. Minimal berapa misalnya, atau enggak?
tidak dibatasi, Ibu. Tidak dibatasi minimal berapa. Semakin banyak ditemukan, semakin bagus. Lahirnya lama-lama mengeliminasi sendiri. Kayaknya ini bukan terlalu masalah kredit deh. Coret. Jadi diidentifikasi, ditulis saja dulu. Iya. Iya, terima kasih Bu. Bu Ana tadi sudah angkat tangan. Mau ditanya aku di ruang guru. Bu Lidwina bertanya, oh cukup ya. Berarti silahkan dikerjakan Bapak Ibu. Oke. Oh, Ibu Emiliana. Oke, Ibu Lidwina, silahkan Lid. Selamat sore Bu. Saya dari SD mau bertanya, apakah permasalahan yang seperti yang saya alami di sekolah, bahwa tidak, masalah itu bukan datang hanya dari murid saja, tapi dari keadaan dan kondisi sekolah, di mana sekolah kami itu berada di pedalaman. Iya. Jadi tidak hanya guru saja yang kadang hadir di sekolah, murid juga sama. Kalau pelajaran saya seni budaya biasanya di jam terakhir. Pada saat jam terakhir, siswa itu banyak yang sudah tidak ada, Ibu. Ya. Nah, jadi kadang saya masuk kelas itu hanya ada 3 orang, 4 orang, begitu saja. Oke. Ya, apakah itu maksudnya kira-kira permasalahannya itu dari sekolah, dari gurunya, atau dari anak muridnya, begitu? Oke, baik Ibu. Kita senasib Bu, senasib. Oke Ibu. Senasib Bu. Oh, senasib. Oke, baik Bapak Ibu ya, banyak tantangannya. Baik Ibu. Untuk masalahnya tadi ya, karena sekolah, tadi gimana sih Bu Lidwina, karena jarak sekolah, fasilitas yang lebih kepada fasilitas ya. Ya, lebih kepada fasilitas. Apakah itu salah siswa, atau salah sekolah, atau salah gurunya? ya. Gitu. Bukan salah siapa-siapa ya Bu. Nah, tidak apa-apa Bu. Nah, kalau misalnya untuk permasalahan fasilitas ini tadinya itu akan, kalau saya tidak salah di poin keempat itu ada yang pembelajaran inovasi. Lalu yang kemudian relasi guru, kan ada permasalahan di bawah itu lebih terkait ke bawah itu Bu. Kalau masalah fasilitas. Nah, kalau Ibu mau memasukkan dia ke dalam permasalahan pedagogi, berarti lihat. Nah, tadi itu kelihatan Bu, di jam terakhir siswa mulai mengantuk gitu. Mengantuk, Siswa banyak yang sudah pulang, kabur gitu ya. Siswa siswa malas belajar, siswa tidak termotivasi. Berarti itu permasalahan yang masuk di permasalahan pedagogi. Tapi ketika menganalisis identifikasi masalahnya, nah bisa ketemu karena misalnya jarak sekolah yang jauh, siswa kelelahan dan seterusnya. Jadi kalau Ibu mau menuliskan masalah itu di kolom 1, di kolom pedagogi numerasi, berarti lebih ke itu tadi. Motivasi dia kan kalau motivasi itu masuk ke pedagogi kok, motivasi belajar siswa kurang gitu, siswa mengantuk, siswa terlambat, lebih ke situ. Kalau permasalahan fasilitas, saya belum baca baik-baik kembali lagi LK-nya, tapi sepertinya kayaknya ada di poin-poin di bawah itu. Kalau saya tidak salah di pembelajaran inovatif, lalu hubungan antar guru dan hubungan antar sekolah, nanti di bawah-bawah itu masalahnya Bu. Tapi kan nanti akan ada presentasi, nanti juga akan dibahas. Oh Bu, sepertinya ini temuannya Ibu cocoknya masuk di kolom 4. Oh, kolom 4 ini cocoknya masuk di kolom 2 dan seterusnya. Baik Ibu, terima kasih. Iya Bu. Ya. Silakan Bu, terima kasih sama-sama Bu Lidit. Nah, lagi mau bertanya, silakan Bu Eva. Ini ya? Presentasinya nanti pada saat 3 hari ke depan atau bagaimana? Ketiga sepertinya Pak. Untuk hari ini tadi Ibu berdasarkan arahan Bu dosen, kita tunggu selanjutnya. Barangkali beliau akan masuk juga nanti memberi sedikit statement. Kalau dari arah entah itu apakah hari ini, tapi kalau tadi beliau menyampaikan bahwa aktivitas hari ini silakan Bapak Ibu identifikasi masalah sebanyak-banyaknya untuk 2 permasalahan yang diakan. Seperti itu. Maka nanti akan presentasi satu persatu, nantinya juga akan disampaikan ke depan. Nantinya Bu dosen bersama saya mengoreksi. Seperti itu Bu. Pak, ya. Silakan Pak Hasran ya bertanya. Oh ya, Bu Eva, silakan Bu Eva. Oh ya, izin bertanya Bu, sebelum mengidentifikasi masalah ini mau memastikan ini kan seni budaya. Iya, itu betul, wajib mempelajari 4 cabang
seni atau boleh 2? Karena kalau di permen saya lupa nomor berapa itu dulu pernah baca itu minimal kalau di sekolah itu 2 cabang. Iya. Karena kalau saya lihat di Erapot ya itu pilihannya kan ada 4. Kalau kita isi semua lumayan banyak. Apakah kita boleh 2 cabang saja Iya, menyesuaikan itu permasalahan atau yang kita bagaimana? Oh Terima iya, Bu. kasih, Bu. Baik, baik Bu Eva, Bu Eva boleh. Iya betul kalau masih kita ingin masih peralihan juga Kurtilas ke Merdeka ya. Jadi kalau memang kompetensi itu kan kalau guru seni idealnya dua kompetensi ya. Jadi idealnya 2 kompetensi. Jadi tidak harus semuanya Bu. Makanya dituliskan apa masalah yang Bapak Ibu temukan di saat mengajar pada saat belajar seni budaya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ajarkan bidang apapun itu. Jadi tidak harus Pak Bu harus ke 4 tempatnya, tidak. Seperti itu. Kalau saya pun sendiri mengajar Bu hanya dengan 2 kompetensi yaitu musik dan tari di sekolah saya. Iya, begitu Bapak Ibu. Ya, mungkin bagaimana ada yang mau bertanya lagi? Ini saya lihat masih ada yang terima kasih. Ibu, ya baik, Ibu Fani, Pak Hasran, Ibu Lydia, Ibu Lydia sepertinya sudah cukup jelas ya. Bu Fani mau bertanya dan Pak Hasran? Halo? Iya, Ibu siapa Pak? Bu Fani dulu. Ini dia. Ibu Fani suaranya tidak terdengar jelas, Bu. Ya, kalau begitu kesempatan maaf Bu, kalau begitu kesempatan Pak Hasran dulu. Pak Hasran silakan Pak. Fani aktifkan mikrofonnya. Ya, halo? Iya Pak, silakan. Kalau menurut saya pertanyaan pertama itu sudah terwakilkan tadi sama Ibu Eva. Nah, yang pertanyaan kedua ini masalah LK-nya saya belum dapat Bu. Oh. Saya belum dapat itu LK-nya mau dikerja itu yang mana? Ada di grup seni budaya. Oh iya. Ada di grup. Ya. Oke. Bisa dibuka di WhatsApp. Terima kasih. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, kalau permasalahan di sekolah saya, kalau yang tadi itu ya di jam-jam akhir itu kemudian siswa, kalau di permasalahan sekolah saya itu bukan hanya di jam terakhir. Di awal masuk Bu, di awal masuk itu siswa saya itu kadang-kadang sudah tidak ada. Oh, yeah. Karena mereka lebih milih ke air terjun, ya kan? Nah, ya, karena dekat dengan tempat permandian mereka lebih banyak di sana Bu. Yeah. Kemudian siswa saya itu memang kalau masalah saya itu agak ogan, nah, agak ogah-ogahan belajarnya. Mereka lebih senang kalau seni budaya nyanyi saja. Jadi masalahan saya akhirnya materi mustari ataupun materi teater itu mereka ya belajar yang seadanya saja kalau menurut saya, ya kan. Mereka tidak belajar seperti kalau mereka belajar mata pelajaran lain. Siswa saya itu lebih banyak tidurnya daripada kalau itu pun yang ada di dalam kelas. Jadi kalau yang tidak masuk atau itu permasalahan yang saya itu di sekolah saya. Nah, bagaimana itu solusinya? Baik Bapak, terima kasih Pak Hasran. Nah, untuk menemukan, Pak Hasran ini secara tidak langsung sudah mempresentasikan sudah mengidentifikasi, iya Pak, berarti belajar sekali mungkin di dekat air terjunnya. Ya, kalau tidak membahayakan. Nah, Pak Hasran itu sudah kelihatan itu Pak untuk mengisi LK-nya apa Pak? Oh, kelihatan dia mau siswanya